Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ketemu lagi dengan Pak Reza dalam pelajaran bahasa Sunda. Nah, dalam pelajaran bahasa Sunda kali ini, kita akan mempelajari tentang wawancara. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kata wawancara. Nah, wawancara di sini yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pak Reza akan menjelaskan tentang langkah-langkah ketika kita akan wawancara atau langkah-langkah wawancara. Yang pertama yaitu menentukan strategi-strategi atau pedoman wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada sang narasumber. Nah, dalam menentukan strategi-strategi, ada beberapa persiapan. Yang pertama ada persiapan teknis, ada juga persiapan non-teknis. Untuk persiapan teknis, dimisalkan kita akan mempersiapkan alat perekamnya, atau alat komunikasinya, atau alat tulisnya, dan sebagainya. Itu sebagai persiapan teknis. Untuk persiapan non-teknis, kita harus berwawasan mengenai topik wawancara yang akan kita ulas, yang akan kita tanyakan. Kemudian, profil umum atau karakter dari sang narasumber. Kemudian, kemampuan berwawancara, etika ketika kita sedang wawancara. Kemudian, perjanjian dengan narasumber, kapan, di mana. Kemudian, pertanyaan secara rinci dari hal yang bersifat umum sampai ke hal-hal yang bersifat khusus. Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan wawancara. Nah, dalam melaksanakan wawancara, kita tidak langsung saja melakukan pertanyaan kepada sang narasumber. Namun kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita harus sasadu. Sasadu di sini kita harus memperkenalkan diri kita, terus mengutarakan tujuan kita dan izin untuk melakukan wawancara. Nah, yang kedua kita bertanya dulu tentang identitas dari sang narasumber. Kemudian selanjutnya baru kita melakukan pertanyaan inti atau menyampaikan pertanyaan intinya. Setelah semua selesai ditanyakan, kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada sang narasumber. Kemudian setelah itu baru kita pamitan. Nah, itu cara bagaimana melaksanakan wawancara. Nah, yang ketiga itu kita akan mengukur hasil atau deskripsi hasil atau bisa berbentuk berita atau deskripsi. Jadi, dari hasil pertanyaan kita, dari hasil wawancara kita, kita buat sebuah deskripsi atau kesimpulan dari apa yang kita tanyakan dalam bentuk deskripsi atau berita. Nah, selanjutnya tujuan wawancara. Nah, tujuan wawancara tergantung dari apa yang akan kita tentukan ya. Misalnya untuk seleksi pegawai atau untuk penelitian atau pencarian data penduduk dan sebagainya, sensus atau berita yang sedang beredar dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis wawancara. Nah, teman-teman di sini ada 4 jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara berita. Digunakan sebagai pendapat atau konfirmasi dari sang narasumber dari orang yang berkaitan atau orang yang bersangkutan terhadap suatu berita yang sedang terjadi atau suatu fenomena yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu wawancara pribadi. Nah, dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke narasumber dan dilakukan dalam waktu luang. Yang ketiga ada wawancara kepada orang banyak. Nah, ini dilakukan untuk mendapatkan informasi umum mengenai suatu hal yang sedang terjadi. Dan yang keempat yaitu wawancara dadakan. Nah, untuk wawancara dadakan itu biasanya dilakukan secara spontanitas. Tidak ada persiapan khusus seperti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Nah, itu dilakukan secara spontan tanpa ada persiapan pertanyaan apa saja yang akan disampaikan kepada narasumber tersebut. Nah,
Demikian untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, terima kasih untuk perhatian dan semangat teman-teman untuk belajar bahasa Sunda hari ini. Sekian dari Pak Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.